Halo, selamat pagi rekan trader. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Kembali lagi di YouTube channel Vantage Markets Indonesia di segmen mapping dan analisis pasar forex GBP USD untuk satu minggu ke depan. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 4 Oktober tahun 2024. Untuk informasi di bulan depan yaitu November, kita mungkin akan membuat segmen baru di YouTube ini yaitu live trading ya teman-teman. Jadi nanti di segmen ini kita bisa analisa dan trading bareng-bareng. Jadi agar teman-teman tidak ketinggalan informasi mengenai segmen live trading ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Nah oke, sekarang kita langsung aja ya untuk lanjut analisis dan mapping di pair GBP USD ya. Kali ini di chart ini adalah time frame daily. Nah di time frame daily kita lihat pair GBP USD saat ini sedang mengalami penurunan ya dalam beberapa hari terakhir ya. Kita lihat ini candlenya bearish 1, 2, 3 ya. Kurang lebih 4-5 hari terakhir atau 1 minggu terakhir ya, harga bergerak turun. Tapi kalau kita zoom out, sebetulnya ini trennya masih cenderung naik ya teman-teman ya. Nah ini, atau kita pindah ke time frame weekly ya. Jadi masih struktur market naik ya. Kita lihat di daily juga sama ya. Jadi turunnya ini hanya sebatas koreksi ya teman-teman. Jadi karena trennya naik ya secara overall ya, kalau kita lihat dari indikator juga di time frame daily ini EMA 100 dan EMA 200 juga masih naik arahnya. Di H4 ini di H4 EMA-nya ini belum ada cross down ya, EMA 100-nya belum cross down EMA 200. Tapi kalau kita lihat secara H1 memang ini udah cross down ya teman-teman. Oke, kesimpulannya kalau kita lihat kondisi seperti ini di M30 juga masih turun. Kalau kita lihat indikator di M15 juga arahnya masih turun. Nah, kalau kita memandang dari time frame daily ini sebaiknya kita bisa mencari open posisi buy ya teman-teman. Nah, buy-nya di mana atau sell-nya di mana? Nanti kita mapping dulu area-areanya. Kalau berdasarkan di time frame H1 kita bisa mencari open posisi sell ya, karena di gelombang kecilnya ini sebetulnya udah mulai turun. Tapi di time frame daily gelombang besarnya ini tuh masih naik ya teman-teman ya. Nah, masih naik dan dia turunnya hanya sebatas koreksi aja. Tapi kalau di time frame H1 ini arahnya mulai turun. Nah, gini ya. Oke, sebentar saya mapping dulu areanya ya dalam beberapa detik. Nah, ini sudah saya gambar ya teman-teman untuk area supply and demand-nya. Jadi buat teman-teman nanti untuk sebagai mapping kalau misalnya mau entry buy di mana dan sell di mana. Nah, kalau berdasarkan dari gambar ini, kalau teman-teman mau cari entry buy ya, sebaiknya dilakukan di demand area ini ya, di 1.3057 sampai 1.3001 ya teman-teman untuk demand areanya. Nah, kemudian untuk demand area selanjutnya ada di 1.2870 dan 1.2798 ya teman-teman. Nah, untuk kalau teman-teman mau cari entry sell ya, karena ini berdasarkan time frame H1 arahnya masih turun, teman-teman bisa cari sell di supply area ini di 1.3238 sampai 1.3310 ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat area-areanya ya teman-teman ya. Nah, kalau mau buy sekarang gimana? Boleh nggak? Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja ya. Yang penting teman-teman tahu ya, kalau misalnya buy sekarang paling nggak stop loss paling dekat itu ada di bawah level demand area ini ya, di 1.3001. Jadinya ini kalau misalnya buy sekarang stop lossnya cukup jauh ya, 127 pips ya teman-teman. Atau teman-teman bisa pakai low terakhir di 1.3090 untuk level cut loss sementara. Jadi kalau dia turun cut loss dulu, baru nanti kalau dia masuk ke demand area ini teman-teman nanti mikir cari buy lagi ya di area demand area ini. Nah, kalau untuk opsi sell untuk saat ini kalau saya boleh saran sih lebih baik jangan ya, nunggu naik dulu aja di dekat supply area ini, baru teman-teman bisa mikir mencari open posisi sell-nya ya dengan stop loss di atas 1.3310 ini. Oke teman-teman, sekarang di sini saya menambahkan indikator relative strength index ya dengan periode 14 ya teman-teman. Dari indikator ini kita bisa melihat ada divergence di sini ya. Untuk materi tentang divergence teman-teman bisa nonton di YouTube channel ini. Saya udah
sharing materinya di video yang lain ya. Judulnya cara ampuh menggunakan divergence untuk trading ya teman-teman. Nah, dari divergence yang kita lihat antara chart dengan indikator di sini, ini adalah namanya jenis kondisi hidden bullish divergence ya teman-teman. Jadi kondisi ini adalah kondisi untuk continuation ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan kondisi ini ya, ini kan di tren naik ketemu hidden bullish divergence, maka ini adalah sinyal yang bagus untuk open posisi buy sebenarnya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Jadi low datanya dari harga di sini, ini low-nya semakin tinggi ya kalau di harga. Tapi di indikatornya ini low-nya semakin rendah ya. Nah, ini saya kasih garis vertikal ya supaya disejajarkan ya. Seperti ini semakin tinggi dan ini semakin rendah. Ini namanya hidden bullish divergence, dan biasanya kalau hidden bullish divergence kemungkinan besar harga akan melanjutkan pergerakan naiknya kembali ya teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk kondisi saat ini teman-teman bisa prepare juga untuk open posisi buy ya. Ya mungkin nanti kalau dia ada turun lagi ke bawah di sini, teman-teman bisa buy di demand areanya ini ya. Menurut saya kemungkinan besar kalau harga masih turun lagi ke demand area ini, akan sangat besar peluangnya untuk harga untuk memantul naik ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk mapping dan analisa beserta strategi di pasar forex GBP USD. Sekali lagi saya infokan, jika teman-teman ingin video segmen mapping dan analisa forex ada di hari yang lain selain hari Jumat, bisa minta tolong klik tombol like-nya untuk video ini ya. Dan juga video ini bisa juga di-sharekan kepada teman-teman yang membutuhkan. Yang terakhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Terima kasih, thank you, sampai jumpa di video yang lain. Makasih, bye.